Iya, Masya Allah banget ya kan? Iya, coba kita lihat keutamaan membaca Al-Quran. Yang pertama, mendapatkan pahala yang berlimpah ganda. Apa katanya? Rasulullah bilang, barang siapa yang membaca satu huruf dari kitabullah Al-Quran, maka baginya satu kebaikan, dan kebaikan itu akan dilimpahkan menjadi 10 kebaikan pahala. Tidaklah aku katakan bahwa alif lam mim itu satu huruf, akan tetapi alif satu huruf dan lam satu huruf, mim juga satu huruf. Masya Allah, banyak sekali pahalanya kalau begini. Yang kedua apa? Diampuni dosanya dan tidak disiksa oleh Allah. Masya Allah. Coba lihat ini sabda bagaimana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Iqra'ul Qur'ana fa innallaha ta'ala la yu'adzibu qalban wa 'alal Qur'an wa inna hadzal Qur'ana ma'dubutullahi faman dakhala fihi fahuwa aminun wa man ahadal Qur'ana falyabshir. Bacalah Al-Quran karena Allah tidak akan menyiksa hati yang berisi. Al-Quran tidak akan tersiksa. Al-Quran, dan sesungguhnya Al-Quran itu hidangan dari Allah. Masya Allah. Barang siapa yang masuk kepadanya, ya, Al-Quran ini, maka ia akan aman. Dan barang siapa mencintai Al-Quran, maka bergembiralah. Yang ketiga apa? Mendapatkan syafaat, pertolongan dari Allah. Masya Allah. Iqra'ul Qur'ana fa innahu ya'ti yawmal qiyamati syafi'an li ashabih. Bacalah Al-Quran, sesungguhnya pada hari kiamat nanti Al-Quran akan menjadi pemberi syafaat bagi para pembaca. Kita sering membaca Al-Quran di dunia, maka dia akan menjadi syafaat di akhirat nanti. Dialah sahabat kita yang sejati, yang mengenal kita tanpa henti. Coba kita renungkan pada diri kita. Kenapa kita tidak mau memegang Al-Quran? Kenapa kita nggak mau membaca Al-Quran? Bisa jadi hati kita lagi kotor. Istighfar dari sekarang. Ayo sama-sama kita muhasabah, teman-temanku sekalian. Kemudian mendapatkan nikmat derajat kenabian, hanya saja ia tidak mendapatkan wahyu. Masya Allah. Barang siapa yang membaca Al-Quran, maka sungguh dirinya telah menaiki derajat kenabian, hanya saja tidak diberikan wahyu kepadanya. Kalau kita lihat keutamaannya, kurang apa lagi sih? Yang sekarang kita harus ada berkomitmen untuk membaca Al-Quran. Bacalah walau belum lancar. Tapi kan kita sering belajar. Gak apa-apa kalau kita nggak lancar. Gitu. Semakin kita belajar, kan semakin lancar kan? Ya kan? Maka dari itu, kemudian dikategorikan sebagai orang yang baik secara lahir dan batin. Ini pertanyaan nanti tadi sangat bagus. Kenapa? Karena banyak ya, kita hanya bisa melihat, dan bahkan kita tidak mau gitu, mau di posisi orang itu gitu. Kita tahu orang itu ya bagus, suaranya bagus, kemudian bacanya bagus. Ya, kita ada namanya fardu ain. Kita tuh harus belajar Al-Quran karena ada kata situ fardu ain, wajib bagi kita untuk mempelajarinya. Kita dikasihkan mata. Bagaimana dengan orang yang tidak punya mata tetapi dia bisa membaca? Bukan membaca tapi menghafal. Ya Allah, mungkin hati kita lagi kotor teman-teman. Istighfar ayo. Ya, kita buka dari sekarang. Nanti pulang rumah kita buka Al-Quran, kita lihat bagaimana sih kesilapan kita perbaharui. Ayo,
kita lanjutkan lagi, termasuk dalam golongan yang terbaik. Ternyata kita membaca Al-Quran ini termasuklah kita golongan yang terbaik. Ya. Khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamah. Sebaik-baik kalian adalah orang yang belajar Al-Quran dan mengajarnya. Masya Allah. Jadi ini orang yang sebaik-baiknya. Ya, kalau kita ingin baik, udah kita pelajari dulu Al-Quran ya. Gitu, setuju nggak? Kemudian mendapatkan kedudukan yang sangat tinggi di surga Allah. Masya Allah. Pada hari kiamat dikatakan kepada pembaca Al-Quran, bacalah dan naiklah serta tartilkan sebagaimana engkau dulu mentartilkan Al-Quran di dunia. Sesungguhnya kedudukanmu di surga di akhir ayat yang engkau baca. Masya Allah. Semakin banyak kita membaca Al-Quran, maka kita semakin tingkatlah derajat kita di surganya Allah. Pengen nggak? Pengen ya kan? Kemudian dikumpulkan bersama para malaikat. Masya Allah, beribu-ribu malaikat yang melindungi kita, para orang yang suka membaca Al-Quran. Orang yang membaca Al-Quran dan ingin mahir dan membacanya, maka ia akan dikumpulkan bersama para malaikat yang mulia lagi berbakti taat. Sedangkan orang-orang yang membaca Al-Quran dan ia masih berbata-bata dan merasa berat dan membacanya, maka ia mendapatkan 2 pahala. Iya dong, ya kan? Contohnya dia nggak tahu dia membacanya, contoh gitu. Atau dia mau membaca Asy-syamsu wal qamaru bihisban, cuman dia nggak tahu dia membaca Asy-syamsu jadi diulang-ulangnya ya banyak dong pahalanya ya kan, dan bahkan berlimpah-limpah. Ini keistimewaan orang yang mau belajar tentang Al-Quran dan bersama Al-Quran ya. Kemudian mendapatkan derajat yang tinggi di sisi Allah. Innallaha yarfa'u bihadzal kalami aqwaman, ya kan? Ini yang dikatakan sabdanya Rasulullah, sesungguhnya Allah akan meninggikan kedudukan beberapa kaum dengan Al-Quran, dan akan merendahkan kedudukan kaum yang lain dengan Al-Quran. Jadi kita nanti ada nih, oh ini orang yang sering baca Al-Quran, derajat dia lebih tinggi lah kan di sisi Allah. Iya. Contohnya kita di mana-mana di muka bumi aja kita sering diangkatkan derajatnya. Kenapa? Karena kita menghafal Al-Quran. Ataupun kita setelah mempelajari Al-Quran, kita sering baca Al-Quran, derajat kita lebih tinggi daripada mereka. Contohnya seperti itu. Nah, dari sekarang ayolah, jangan jadi orang yang biasa-biasa aja, udah banyak kok, jadilah orang yang luar biasa gitu kan. Dan muslimin dan muslimah rahimakumullah, sahabat-sahabatku sekalian, mendapatkan gembiraan yang paling utama dari Allah. Barang siapa tersibukkan oleh Al-Quran dan zikir kepadaku dari memintaku, maka aku akan berikan padanya pemberian paling utama yang aku berikan kepada orang-orang yang meminta kepadaku. Masya Allah, mendapat pemberian yang paling utama. Ternyata kita ini kalau kita mau belajar Al-Quran dan sering membaca Al-Quran, mau kita minta apa ya silakan, kita dekat sama Allah kok, kan? Masya Allah. Kemudian orang tuanya mendapat mahkota kemuliaan di akhirat. Masya Allah. Kita bayangkan orang tua kita mendapatkan, bukan kita aja tapi orang tua kita juga mendapatkan. Makanya barang siapa membaca Al-Quran dan mengamalkan apa yang ada di dalamnya, maka pada hari kiamat Allah akan mengenakan kepada kedua orang tuanya mahkota kemuliaan yang cahayanya lebih bagus daripada cahaya matahari dalam rumah-rumah di dunia ini. Lalu apa dugaan kalian pada orang-orang yang melakukan hal ini? Membaca dan mengamalkan Al-Quran. Siapa itu orang yang membaca Al-Quran dan mengamalkan Al-Quran? Itulah orang yang insya Allah nanti menjadi mendapatkan mahkota kemuliaan di akhirat. Insya Allah. Ya. Kemudian menjadi keluarga Allah yang berada di atas bumi. Sesungguhnya Allah itu mempunyai keluarga yang terdiri dari manusia. Lalu para sahabat bertanya, siapakah mereka itu ya Rasulullah? Beliau menjawab, yaitu ahlul Quran, kata Rasulullah. Mereka
Allah. Kemudian mendapatkan ketentraman dan rahmat. Ketika kita membaca Al-Quran terasanya tentramlah hati kita. Tidaklah sesuatu kaum berkumpul dalam sebuah rumah dan rumah-rumah Allah, sedangkan mereka membaca kitab Allah Al-Quran dan mempelajarinya, kecuali ketenangan turun datang kepada mereka, rahmat meliputi mereka, para malaikat mengelilingi mereka, dan Allah menyambut mereka pada orang-orang, dan petunjuk langit yang ada di sisinya. Masya Allah, ketentraman pada diri kita bagi kita membaca Al-Quran, ya. Kemudian yang terakhir, setan akan lari dari rumah yang dibaca di dalamnya. Ya kan? Tuh. Apa kata Rasulullah bersabda? La taj'alu buyutakum faqabira inna syaitana yanfiru minal baitil ladzi tuqra ya, minal baitil ladzi yuqra'u fi suratul Baqarah. Janganlah kalian jadikan rumah kalian sebagai kuburan, sesungguhnya setan lari dari rumah yang dibacakan di dalamnya. Al-Baqarah. Jadi kalau kita sering membaca Al-Quran di rumah kita, insya Allah hikmah. Kemudian kita dikasih Allah derajat, kemudian kita dilindungi. Ya, maka pada hari ini mungkin cukup ya sampai di sini ya. Ya, nanti beberapa pertanyaan nanti bisa di-chatkan WA di Ikhlas apa